Halo, perkenalkan nama saya Tirsa Devayanti Aronggiar. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai alat-alat peredaran darah dan fungsinya. Tujuan praktikum kali ini untuk mengetahui dan memahami bagian-bagian jantung dan fungsinya, memahami peredaran darah setelah lahir, memahami peredaran darah fetus. Alat dan bahan, video pembelajaran, tinjauan pustaka, editing, media PowerPoint. Prosedur kerja. Yang pertama menyiapkan media dan sumber pustaka, yang kedua menjawab pertanyaan, ketiga mencermati video, keempat membuat PowerPoint, kelima mengedit video, dan yang keenam mempublikasikan video. Pertanyaan pertama, bagaimana penjalaran impuls saraf pada jantung? Penjalaran impuls saraf pada jantung dimulai pada bagian SA node dan merambat ke otot-otot atrium, sehingga atrium dapat berkontraksi. Kemudian impuls mencapai AV node selama 0,1 detik sebelum masuk ke ventricle. Hal tersebut supaya atrium dan ventricle tidak berkontraksi secara bersama-sama, yang berfungsi mencegah kebocoran jantung. Dengan penundaan 0,1 detik tersebut, atrium berkontraksi mendahului ventricle. Impuls yang berasal dari AV node tadi akan dirambatkan ke berkas His dan selanjutnya ke berkas Purkinje yang menghantarkan rangsangan ke seluruh bagian ventricle sehingga ventricle dapat berkontraksi. Pertanyaan kedua, adakah saraf lain yang mempengaruhi kerja jantung? Bagaimana pengaruhnya? Saraf lain yang mempengaruhi kerja jantung yaitu saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Saraf simpatis yang menginervasi jantung adalah nervus accelerator yang fungsinya mempercepat denyut jantung. Sedangkan saraf parasimpatis, salah satu dari sistem saraf simpatis adalah saraf vagus atau saraf kranial nomor 10 yang membawa impuls yang memperlambat denyut jantung dan konduksi impuls melewati AV node dan ventricle. Nomor 3, bagaimana aliran darah dalam jantung? Sel-sel miokardium menerima darah dari dua bun, arteria koronaria yang keluar dari aorta, arteria koronaria kiri yang kemudian bercabang menjadi sirkumflexa arteri atau mengelilingi jantung, dan arteria koronaria kanan menuju ke bawah ke permukaan depan ventricle sinister. Selanjutnya, arteri ini membentuk percabangan yang lebih halus yang mensuplai darah ke sel-sel otot jantung atau miokardium. Nomor 4, apakah yang dimaksud dengan siklus jantung? Siklus jantung adalah periode dari akhir kontraksi jantung sampai akhir kontraksi berikutnya. Setiap siklus dimulai dari timbulnya perangsangan secara spontan di SA node. Siklus jantung terdiri atas satu periode relaksasi yang disebut diastol, yang diikuti oleh satu periode kontraksi yang disebut sistol. Lamanya siklus jantung kurang lebih 0,8 detik, yang berarti jantung berdenyut 75-80 kali setiap menit. Siklus jantung mulai dari kontraksi kedua atrium, lalu dilanjutkan relaksasi atrium kedua, kemudian istirahat, dan selanjutnya diikuti kontraksi kedua ventricle. Kemudian diikuti relaksasi kedua ventricle. Atrium masih dalam keadaan relaksasi akhir pada saat ventricle mulai relaksasi. Kemudian baru mulai lagi siklus baru. Nomor 5, apakah yang dimaksud dengan sistol dan diastol? Sistol adalah fase kontraksi atrium dan ventricle, sedangkan diastol adalah fase relaksasi atrium dan ventricle. Nomor 6, bagian manakah yang menimbulkan bunyi jantung? Terdapat dua jenis bunyi jantung yang dapat didengar pada orang sehat, yaitu suara loop dan suara dup. Suara loop merupakan suara jantung pertama yang disebabkan oleh penutupan katup trikuspid dan mitral atau atrioventrikular yang memungkinkan aliran darah dari atria atau serambi jantung ke ventricle atau bilik jantung dan mencegah aliran balik. Suara jantung pertama memiliki 4 komponen, biasanya hanya komponen 2 dan 3 yang terdengar, yang disebut M1 dan T1. Sedangkan suara dup
merupakan suara jantung kedua dan disebabkan oleh penutupan katup semilunar atau aortik dan pulmonari yang membebaskan darah ke sistem sirkulasi paru-paru dan sistemik. Nomor 7, apa fungsi dari chorda tendinae? Chorda tendinae berfungsi untuk mencegah membaliknya katup ke dalam atrium, menarik katup AV atau atrioventrikular dalam proses membuka dan menutup katup atrioventrikular. Nomor 8, apa yang terjadi jika chorda tendinae tidak normal? Jika chorda tendinae tidak normal, maka chorda tendinae akan meluas menjadi otot papilaris, yaitu tonjolan otot pada dinding ventrikel. Chorda tendinae menyokong katup pada waktu kontraksi ventrikel untuk mencegah membaliknya katup ke dalam atrium dan untuk mengirimkan kenaikan serta penurunan tegangan ke masing-masing katup, sehingga menyebabkan katup-katup untuk membuka dan menutup. Apabila chorda tendinae atau otot papilaris mengalami gangguan atau ruptur iskemia, darah akan mengalir kembali ke dalam atrium jantung sewaktu ventrikel berkontraksi. Darah otomatis tidak akan bisa dialirkan, dan jika tidak bisa menutup, maka kemungkinan akan kesulitan untuk dialirkan karena tidak ada katup yang mencegah darah balik lagi, dan kemungkinan beban kerja jantung meningkat karena terus-menerus dipompa untuk dialirkan. Nomor 9, apakah fungsi klep atrioventrikular dan klep semilunaris? Klep atrioventrikular berada di antara atrium dan ventrikel, berfungsi sebagai jalan darah dari atrium ke ventrikel. Jika katup ini membuka, akan membiarkan darah mengalir dari atrium ke dalam ventrikel selama fase diastol. Sedangkan klep semilunaris memiliki 3 kuspis yang mirip bulan sabit. Terdapat 2 jenis klep semilunar, yaitu klep aorta dan klep pulmonalis. Klep semilunar membuka ketika tekanan ventrikel kiri dan kanan masing-masing melebihi tekanan di aorta dan arteri pulmonalis. Penutupan terjadi ketika ventrikel relaksasi dan tekanan ventrikel di bawah tekanan aorta dan arteri pulmonalis. Katup yang tertutup berguna untuk mencegah darah mengalir kembali ke dalam ventrikel. Nomor 10, dalam satu kali kontraksi rata-rata berapa cc darah keluar dari masing-masing bilik jantung? Dalam satu kali kontraksi, rata-rata cc darah keluar dari masing-masing bilik jantung adalah SV sama dengan EdV kurang ESV, atau volume darah yang keluar dari masing-masing bilik atau stroke volume. Oleh karena volume akhir darah yang masuk ke dalam ventrikel saat diastol atau ADV dan volume akhir darah yang keluar dari ventrikel saat sistol atau ECV, volume rata-rata per denyut jantung untuk manusia adalah sekitar 75 cc per denyut. Nomor 11, jika satu siklus jantung lamanya 0,8 detik, berapa cc darah yang beredar ke seluruh tubuh dalam 1 menit? Dapat diketahui bahwa satu siklus jantung sama dengan 0,8 detik. Darah yang keluar dari jantung sama dengan 70 cc. Kontraksi jantung per menit sama dengan 60 bagi 0,8 sama dengan 75 kali. 75 dikali 70 sama dengan 5250 cc. Nomor 12, sebutkan beberapa jenis kelainan pada jantung. Yang pertama adalah penyakit arteri koroner atau penyakit jantung koroner, yaitu penyempitan pembuluh darah jantung. Selanjutnya adalah aritmia atau gangguan pada irama jantung. Selanjutnya penyakit jantung bawaan, yaitu kelainan pada jantung sejak lahir. Kardiomiopati, yaitu gangguan pada otot jantung. Selanjutnya infeksi jantung, yaitu infeksi pada jantung yang diakibatkan oleh bakteri, virus, dan parasit. Salah satu penyakitnya adalah endokarditis. Selanjutnya yaitu penyakit katup jantung, yaitu gangguan pada salah satu atau keempat katup jantung. Nomor 13, apa yang menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner atau PJK? Penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung yang terjadi karena rusaknya pembuluh darah, karena beberapa faktor risiko seperti radikal bebas yang terkandung dalam rokok dan polusi, kolesterol tinggi, hipertensi, dan kebiasaan merokok. Kolesterol yang menimbun di dinding bagian dalam darah dapat menyebabkan pembuluh darah mengalami penyempitan dan aliran darah pun menjadi tersumbat. Akibatnya,
Fungsi jantung tidak terganggu karena harus bekerja lebih keras untuk memompa aliran darah. Seiring perjalanan waktu, arteri-arteri koroner semakin kekal dan mengeras. Inilah yang disebut aterosklerosis. Nomor 14. Bagaimana cara mencegah timbulnya penyakit jantung koroner? Ada 5 cara untuk mencegah timbulnya penyakit jantung koroner. Yang pertama adalah menerapkan pola makan sehat, dan yang kedua hindari kebiasaan merokok, ketiga rutin olahraga, keempat menjaga berat badan ideal, dan yang kelima mengurangi konsumsi alkohol. Nomor 15. Apakah yang dimaksud alat pacu jantung? Bila mana seseorang harus menggunakan alat tersebut? Alat pacu jantung merupakan alat yang menghasilkan rangsangan bagi konstruksi jantung dengan irama normal. Digunakan bila pacu jantung itu sendiri tidak bekerja dengan baik, atau terdapat gangguan hantaran rangsangan yang dihasilkan oleh pacu jantung, sehingga jantung berdenyut terlalu lambat. Dalam keadaan normal, node sinoatrial, suatu tonjolan pada serambi kanan jantung dekat muara pembuluh balik besar yang berasal dari tubuh bagian atas. Alat pacu jantung buatan terdiri atas 2 bagian. Yang pertama adalah generator. Generator adalah alat yang dapat menghasilkan rangsangan, dapat ditempatkan di luar tubuh bila mana hanya dilakukan untuk sementara atau ditanam di bawah kulit melalui suatu operasi. Yang kedua adalah elektroda. Elektroda merupakan dukungan alat untuk mengantar rangsangan ke otot jantung agar berkonstruksi. Elektroda berupa lempeng ini dapat ditempelkan pada dinding dada di atas jantung, dimasukkan ke dalam serambi atau bilik kanan jantung melalui pembuluh darah. Nomor 16. Apakah beda antara arteri, vena, dan kapiler? Arteri adalah pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan vena adalah pembuluh darah yang membawa darah rendah oksigen atau teroksigenasi atau miskin oksigen, kecuali untuk vena paru yang membawa darah beroksigen dari paru-paru kembali ke jantung. Selanjutnya kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil. Umumnya kapiler meliputi sel-sel jaringan karena secara langsung berhubungan dengan sel. Nomor 17. Uraikanlah perbedaan proses peredaran sistematik dengan peredaran pulmonal. Peredaran sistemik atau peredaran darah besar. Sistem peredaran darah ini dimulai ketika bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta dan menuju ke seluruh tubuh. Ketika darah telah rendah oksigen atau hanya tersisa karbon dioksida, maka darah pun terkumpul di pembuluh darah, kemudian bergerak ke serambi kanan jantung dan masuk ke bilik kanan jantung. Adapun pembuluh darah yang bekerja yaitu vena cava superior yang membawa darah dari kepala dan lengan ke jantung, serta vena cava inferior yang membawa darah dari perut dan kaki ke jantung. Sedangkan peredaran pulmonal atau peredaran darah kecil ini dimulai ketika darah di bilik kanan jantung yang rendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Disinilah karbon dioksida yang ada dalam darah dilepaskan ke saluran paru-paru dan akan meninggalkan tubuh ketika kita bernapas. Sementara oksigen yang baru akan masuk ke aliran darah, kemudian mengalir melalui vena paru-paru atau vena pulmonalis dan serambi kiri jantung menuju bilik kiri jantung. Selanjutnya dimulai kembali sistem peredaran darah besar. Nomor 18. Jelaskan proses pengaturan aliran darah pada jaringan tubuh. Proses pengaturan aliran darah pada jaringan tubuh dibedakan menjadi 2, yaitu lokal dan sistemik. Untuk lokal dibagi menjadi 3, yaitu vasokonstriksi, vasodilatasi, dan autoregulasi. Sedangkan sistemik dibagi menjadi 2, yaitu saraf dan hormon. Nomor 19. Apa yang dimaksud dengan aterosklerosis, trombus, dan embolus? Aterosklerosis adalah penyakit terbentuknya plak pada dinding arteri yang mempersempit lumen saluran tersebut dan menurunkan elastisitas pembuluh. Trombus adalah bekuan darah yang menempel di dinding vaskuler. Hal ini terjadi karena tempat darah mengalir, yaitu endotel atau jantung, mengalami kerusakan yang dikenal sebagai disfungsi endotel atau endotel yang terluka. Adanya disfungsi endotel ini akan mengundang trombosit untuk melakukan adesi dan selanjutnya dengan bantuan faktor-faktor bekuan darah yang utama adalah trombosit. Adanya trombos yang
masih melekat pada dinding yang mengalami gangguan aliran karena trombus tersebut berhasil membesar. Trombus sengaja untuk lepas yang selanjutnya akan berjalan di dalam aliran darah yang disebut sebagai embolus. Sedangkan embolus adalah suatu benda yang tersangkut pada suatu tempat dalam sirkulasi darah. Benda tersebut ikut terbawa oleh aliran darah. Embolus ini 95% berasal dari trombus. Adanya embolus ini akan menimbulkan masalah bagi diameter pembuluh darah yang dilalui oleh embolus yang berdiameter lebih kecil dari embolusnya sendiri, sehingga terjadilah penutupan pembuluh darah secara mendadak. Nomor 20, rincilah proses peredaran darah fetus. Proses peredaran darah fetus, sirkulasi darah janin dalam rahim tidak sama dengan sirkulasi darah pada bayi dan anak. Dalam rahim, paru-paru tidak berfungsi sebagai alat pernapasan. Pertukaran gas dilakukan oleh plasenta. Pembentukan pembuluh darah dan sel darah dimulai minggu ketiga dan bertujuan menyuplai embrio dengan oksigen dan nutrien dari ibu. Darah mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilicalis yang terdapat dalam tali pusat. Jumlah darah yang mengalir melalui pusat sekitar 125 ml per kilogram berat badan per menit atau sekitar 500 ml per menit. Melalui vena umbilicalis dan ductus venosus, darah mengalir ke dalam vena cava inferior, bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh, masuk atrium kanan, di mana aliran darah dari vena cava inferior lewat melalui foramen oval ke atrium kiri. Kemudian ke ventrikel kiri melalui arcus aorta, darah dialirkan ke seluruh tubuh. Darah yang mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian atas memasuki ventrikel kanan melalui vena cava superior. Kemudian melalui arteri pulmonalis besar meninggalkan ventrikel kanan menuju aorta melewati ductus arteriosus. Darah ini kembali ke plasenta melalui aorta, arteri iliaca interna dan arteri umbilical. Untuk mengadakan pertukaran gas selanjutnya, foramen oval dan ductus arteriosus berfungsi sebagai saluran atau jalan pintas yang memungkinkan sebagian besar dari cardiac output yang sudah terkombinasi kembali ke plasenta tanpa melalui paru-paru. Sekian dari presentasi kali ini. Terima kasih.